Selamat datang semuanya, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kita, amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom yang mengalir dalam setiap kehidupan kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mengenal-Mu Tuhan adalah bagian yang terbaik, anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami ini Tuhan boleh membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan masuk ke dalam tahta-Mu yang tinggi. Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan hari ini kami boleh disegarkan. Kami boleh mendapatkan kelegaan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini ada di tempat ini Tuhan. Karena kami begitu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu pujian. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari dengan lebih sungguh kita katakan, mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan takkan pernah terganti. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Mari dengan iman sama-sama katakan, ku tahu Tuhan dengar
percaya kalau Tuhan mendengar setiap doamu. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bawa doa-doamu ke hadirat Tuhan. Bawa seluruh bebanmu ke hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Ku tahu Tuhan dengar doaku. Ku tahu Tuhan dengar pelukku. Dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang bela. Mari jemaat Tuhan saja katakan lebih sungguh lagi. Ku tahu Tuhan. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau lihat setiap peluh kami Tuhan. Dan Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan.
harapan kami hanya di dalam nama-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat benar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, amin. Mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, amin. Karena kita percaya Tuhan telah mengubah setiap ratapan kita menjadi pujian, amin. Menjadi tarian. Come on everybody, clap your hands. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Serukan. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Mari semuanya kita menari untuk Tuhan, amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi-Mu terangkan, membawa
sebab Dia telah mengubah setiap ratapan kita menjadi tarian. Amin. Karena Dia kita bersuka, siapa namanya? Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersuka cita pagi hari ini, sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Oleh sebab Amin. itu kita mau bersuka cita pagi hari ini dan kita mau menaikkan pujian ini dengan sukacita dan dengan bangga. Oke. Come on. Mari semuanya bertepuk tangan dan kepala. Woo! Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau dapatkan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Yes, God. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya. Amin Tuhan Yesus. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita katakan lagi dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya. Yesus waktu yang tepat menjawab segala apapun. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Cuma sadar bangkit berdiri, Yesus. Tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lebih dari yang kuharapkan dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita renungkan sebentar. Segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, namun yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Dia tahu apa yang kita inginkan. Just hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan ingat, waktu Tuhanlah yang terbaik. Amin, Tuhan Yesus. Mari kita katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Yes, di waktu yang tepat Tuhan akan. Ku kan melihat. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yes Tuhan, Kau dengar apa yang kami doakan. Yes Tuhan, Kau menjawab apa yang kami bayangkan Tuhan Yesus. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara-saudara kita ingat, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
pasti jadi. Bapa, pagi hari ini teguhkan kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengalir dari hati-Mu masuk ke setiap hati kami semua. Supaya hati kami penuh dengan firman. Kami percaya kalau hati kami penuh dengan firman, itu yang membuat kami mampu melangkah maju. Dan kalau kami berjalan dengan firman, tidak ada satu tantangan mampu menghentikan kami. Kami akan terus berjalan maju sampai seluruh janji-Mu terjadi. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba-coba menghambat kami diberkati, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu, supaya yang nampak besar hanya Yesus saja, yang paling mengagumkan hanya Yesus saja, dan setiap mata, setiap hati hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam, sambut Engkau berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, mari katakan amin. Boleh tepuk tangan, silahkan duduk. Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat, mari katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hansen ya, yang bersama dengan Bapak Ibu Gembala dan keluarga juga yang percayakan saya pagi hari ini untuk melayani firman. Saya itu tadi di hotel pagi-pagi saya nangis ya. Kok bisa ya saya ada di Sukabumi? Harusnya itu tanggal 17 Mei sampai 29 itu saya bawa rombongan ke Israel. Tapi karena banyak peserta yang takut, jadi saya pilih mundur aja deh, nanti tahun depan aja. Karena kalau tahun ini cari waktu panjang lagi juga sudah nggak ada saya ya. Dan ternyata sana aman juga, teman saya lagi di sana sekarang. Nah saya beberapa hari lalu Bapak Ibu di-inbook sama Pak Hansen, terus kapan Pak bisa melayani ke gereja saya. Terus kemudian saya coba WA, saya kasih nomor WA, terus WA dan jadilah hari ini ya. Dan itu pun saya ngomong begini, tapi saya Sabtu malam itu baru mendarat dari Balikpapan, bisa nggak ada yang jemput? Oh ya Pak, saya jemput gitu. Ternyata kemarin penerbangannya dimajukan jam 12:30, jadi lebih siang lagi. Saya baru pulang dari, nama saya Ishak Tulus, Bapak Ibu, dan istri saya namanya Jeti Kaligis. Saya berada di ladang Tuhan kira-kira 40 tahun dan saya tadi duduk di situ brepes lagi loh. Kok bisa ya saya dibawa masuk ke Sukabumi, 40 tahun jadi hamba Tuhan, baru kali ini saya khotbah di Sukabumi. Ya. Dan Pak Hansen katanya suka lihat saya di YouTube ya, dan saya nggak punya YouTube ya, tapi saya suka khotbah di Nginden, di GSJS gitu ya. Mereka di GSJS itu GBT juga, jadi sama dengan kita ya, cuman GSJS itu nama populernya aja. Gereja mereka besar-besar ya. Saya tadi masuk gang sini sama Pak Hansen bilang ini orang baru kalau nggak mujizat nggak bisa nyampe sini ya kan. Dan 2 hari sebelum saya ke Balikpapan, saya ke Pangkalan Bun sampai Lamandau ya. Saya bicara di bidang keluarga Bapak Ibu ya. Jadi saya trainernya seminar keluarga, juga khususnya pria gitu. Kenapa kami pilih pria? Kenapa kami pilih keluarga gitu? Karena kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang kuat, gereja ini pasti kuat. Boleh katakan amin? Ya. Kalau Anda berangkat melayani dari rumah yang bahagia, maka pelayanan Anda pasti impartasi kebahagiaan. Gitu. Kalau Anda berangkat bekerja dari rumah yang bahagia, maka hasil kerja Anda pasti bagus. Kenapa? Orang yang hatinya bahagia kan kayak dirilis saja begitu. Pasti bagus hasil kerjanya. Makanya harusnya begini, rumah tangga orang Kristen itu enggak boleh defisit kebahagiaan. Harus bahagia. Boleh katakan amin? Iya. Nanti kalau cari mantu, ya,
cari mantu yang bahagia. Khususnya cari mantu pria. Kalau boleh cari mantu pria itu gini, yang bahagia dan kaya. Nah, gitu. Keren ya kan? Loh, gini loh, orang kaya belum tentu bahagia loh, ya kan? Kenapa? Karena gini, pria yang bahagia yang bisa membahagiakan istrinya. Kalau pria susah bisa nggak membahagiakan? Nggak bisa, dia sendiri susah. Nyusahin iya gitu. Bilang sebelahmu pantesan gitu. Makanya kalau boleh cari mantu pria ya yang bahagia dan kaya. Nggak kaya tapi bahagia, ambil. Kenapa? Benihnya bagus gitu. Jangan ambil mantu pria itu gini, udah miskin nggak bahagia, ke Tuhan nggak sungguh-sungguh, jelek lagi. Itu gendruwo pun nggak mau sama dia ya. Bapak Ibu sudah pernah lihat gendruwo? Nah, kalau belum lihat orang sebelahmu ya. Maksudnya gini, tanya dia barangkali dia tahu ya. Gitu. Ayo saya mau khotbah dengan tema strong family, keluarga yang kuat. Kenapa? Karena keluarga yang kuat itu akan melahirkan pelayanan yang kuat. Keluarga yang kuat itu akan melahirkan bisnis yang kuat. Keluarga yang kuat itu akan melahirkan generasi yang kuat. Kalau keluarga kuat, apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Boleh katakan amin? Mazmur 128, kita berangkat dari situ ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, baik saya boleh dikecilin dikit aja supaya enggak bergema ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ayat itu berkata begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anakmu, saya ulangi, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, kalau bicara tentang keluarga sebenarnya Mazmur 128 ini paling simpel, paling mudah dipelajari, paling mudah dimengerti tapi enggak mudah dilakukan ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu ini paling mudah. Konsepnya itu jelas gitu, kira-kira begitu. Nah, judul aslinya adalah berkat atas rumah tangga, tapi menurut saya mau dikasih tema apa saja boleh, yang penting tidak menyimpang. Boleh katakan amin? Nah, saya beri tema khotbah saya pagi hari ini strong family, keluarga yang kuat. Nah, untuk membangun keluarga yang kuat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Berapa pilar? 3, dan kita yang harus mendirikan itu ya. 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Pilar yang pertama adalah ayat 1. Ayat 1 tolong dibuka. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut. Mana tadi? Ayat 1 ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 1 ini artinya begini, hubungan sama Tuhan harus benar. Ini 1. Boleh katakan amin? Jadi supaya keluargamu menjadi keluarga yang kuat, maka seisi rumah, semua keluarga, hubungannya sama Tuhan harus benar. Boleh katakan amin? Benernya kayak apa? Nyambung, connect. Sebab banyak orang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, ternyata enggak connect sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau hubungan kita benar sama Tuhan, nyambung sama Tuhan, Tuhan itu sumbernya kekuatan, maka akan beri kekuatan. Tuhan itu sumbernya berkat, maka akan diberkati. Tuhan itu sumbernya kebahagiaan, maka akan diberi kebahagiaan. Boleh katakan amin?
Jadi mau tidak mau keluargamu dan keluargaku hidupnya harus nyambung sama Tuhan. Hubungannya benar dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Saya tadi waktu ibadah itu, saya coba lihat sebelah, lihat belakang dikit gitu. Kenapa? Terus saya perhatikan WL-nya, singernya, pemain musiknya gitu. Kenapa? Karena gini, orang kalau lagi ibadah, terus connect sama Tuhan, dari cara dia memuji Tuhan itu kelihatan. Ya kan? Oh ya, kan menikmati. Ya. Waktu dengar firman begini, kalau hubunganmu nyambung sama Tuhan, dari cara dudukmu pun kelihatan. Ya, nggak usah diubah duduknya, biarin aja begitu. Saya juga heran begini loh. Kalau ada orang ibadah kepada Tuhan terus gak sungguh-sungguh, mau ngapain? Wong yang kita sembah itu Tuhan pencipta kita, terus main-main. Saya itu bulan apa itu ada gunung meletus di Manado, gak bisa pulang Pak. Saya itu setiap bandara punya kenalan, tinggal telepon tolong aturkan kursi gitu. Rubah penerbangan gampang banget. Tapi hari itu uang tidak bisa menolong, teman tidak bisa menolong, semua tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar. Makanya saya mau kasih tahu, hubunganmu sama Tuhan harus sampai level itu. Ya, level bahwa Anda tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kira-kira begitu. Ya, boleh katakan amin? Jadi uangmu yang banyak, jangan bersandar kepada uang. Sekali waktu uang nggak bisa membeli kesehatan, nggak bisa membeli apapun, nggak bisa membeli apa-apa. Makanya yang uangnya banyak, jangan bersandar kepada uang. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, apalagi kalau uangmu sedikit. Itu, udah pokoknya. Hubungan kita hanya sama Tuhan aja harus nyambung. Boleh katakan amin? Dan gini, hubungan kita sama Tuhan itu benar atau enggak benar, ukurannya, perhatikan. Bukan karena rajin ibadah, bukan. Bukan karena rajin doa, bukan termasuk melayani, bukan. Tapi bukti bahwa hubungan kita nyambung sama Tuhan, perhatikan. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut ya jalan yang ditunjukkannya. Bukti bahwa rumahmu nyambung sama Tuhan, benar hubungannya dengan Tuhan itu adalah sampai di kualitas hidupnya takut akan Tuhan. Suaminya takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang taat firman, kira-kira begitu. Takut Tuhan, taat firman, kira-kira begitu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan, tapi orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti berdoa, tapi orang yang berdoa belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti melayani Tuhan, tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Bulan Oktober saya melayani CLC di Medan. CLC itu Church Leader Conference. Jadi konferensi para pemimpin gereja. Pembicaranya banyak. Salah satunya William Kauntu, dia bicara tentang worship. Masih banyak lagi termasuk Jose Carroll, bicara tentang pemuritan. Nah saya diberi kesempatan bicara tentang family. Nah saya ngomong, biar gerejamu programnya bagus, visinya jelas, uangnya banyak. Tapi kalau hubunganmu suami istri sebagai pelayan Tuhan, hubunganmu suami istri enggak benar, enggak kuat, enggak akan jalan. Nah saya ketemu anak mentor saya di situ. Dia datengin saya dan ngomong, Papi kapan bisa ke tempat saya? Berapa jam tempatmu dari sini? 3 jam. Oh jauh ya, lumayan, perbatasan Aceh. Oke, tahun depan ya setelah pertengahan. Terlalu lama Papi. Loh kenapa? Tempat saya, maksudnya tahun ini setelah pertengahan. Terlalu lama Papi, karena di tempat saya itu butuh banget seminar keluarga. Oh kalau seminar keluarga di mana-mana butuh. Tapi ini masalahnya satu lagi Papi, kenapa?
Papa minta kawin. Loh kenapa enggak dikawinkan? Boleh, mamamu sudah mati kok. Boleh papamu kawin. Papa umur berapa? 70, enggak apa-apa. Abraham 100 tahun masih punya anak. Saya bilang. Kamu harus tahu loh, karena anak mentor saya ini wanita. Saya ngomong, kamu harus tahu wanita itu punya masa yang namanya masa mati haid, mati birahi. Pria enggak punya itu. Pria itu mati beneran baru birahinya ikut mati. Saya bilang, nikahkan, saya bilang begitu. Daripada berdosa, ya kan? Pak, kapan-kapan bikin seminar keluarga ya supaya karena bicaranya harus lebih banyak. Ya. Terus dia ngomong begini, Pi, takutnya nanti kalau dinikahkan nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh kenapa almarhum mama? Aduh Pi, pokoknya dulu asal papa naik mimbar, mama di bawah berdiri juga, nunjuk-nunjuk papa, bohong. Mama angkat masuk kamar, pokoknya asal papa berdiri di mimbar, mama berdiri juga, bohong, angkat masuk kamar. Mama mati stres Pi. Nah makanya Bapak Ibu maaf ya, kekristenan kita bukan di sini. Di belakang mimbar itu seringkali banyak orang main sandiwara. Munafik ya kan. Makanya aku nggak mau di belakang mimbar, di sini aja. Supaya lebih aman ya kan. Saya sebenarnya pengen turun loh ini ya kan. Supaya apa ya, sesama munafik kita ngobrol ya kan. Bapak Ibu pernah gak lihat pendeta turun dari mimbar terus disalamin jemaat gitu. Pak Pendeta terima kasih ya. Khotbahnya bagus, aku diberkati. Pernah lihat gitu? Tapi istrinya wajahnya begini. Kenapa? Karena istrinya nggak diberkati. Saya menggembala di Bekasi Pak ya. Di Bekasi ada pendeta masih muda ngomong begini sama saya, Om ya saya lebih suka kalau khotbah istriku nggak ada di ibadah itu Om. Loh kenapa? Saya khotbah semangat-semangat istriku di bawah wajahnya begini. Malah kadang-kadang begitu, buat apa? Saya sebenarnya kemana aja bawa istri. Tapi kali ini istriku lagi pelayanan di Banyuwangi. Jadi saya di ujung barat, dia di ujung timur sekarang. Jadi mulai sekarang kalau ada pendeta khotbah di sini, lihat wajah istrinya. Karena itu kebenarannya. Loh semua orang kalau di gereja kayak malaikat ya kan. Apalagi dikasih tugas apa itu namanya terima tamu ya kan. Harus senyum, gigi 16 keluar semua sepanjang masih jemaat ada yang belum datang. Gitu terus ya kan. Sampai kering ya kan. Nyambut suami orang hebat ya kan. Kok apa kabar kok? Yang sabar ya, Allah pasti turut bekerja. Suami orang ya kan. Tapi di rumah panggil suami sendiri makan. Hei, gitu. Buat apa gitu loh. Hei, kekristenan kita, rumah kita. Boleh katakan amin? Nah di rumah itu kita asli banget. Kalau di gereja hampir semua palsu. Keluar baru asli. Nah itu hubungan kita sama Tuhan benar nggak gitu. Orang yang hubungannya dengan Tuhan benar, cara bawa mobil pun benar, cara kerja pun benar. Terhadap uang pun benar, kira-kira begitu. Boleh katakan amin? Colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura nggak ngerti, ini baru poin 1 ya kan. Nah orang yang hidupnya itu hubungannya benar sama Tuhan, kalau rumahmu hubungannya benar sama Tuhan, maka janjinya itu berkatnya itu ayat 2. Ayat 2 perhatikan, ayat 2 ya, ayat 2. Ini janjinya yang akan dimasukkan ke dalam rumahmu, di tengah-tengah keluargamu, ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, koma berarti berhenti. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya jerih payah tangan kita itu bisa dimakan, diberkati, dan bisa dinikmati, kira-kira gitu. Intinya begini, kalau hubungan keluargamu benar dengan Tuhan, maka
apa saja pekerjaan yang dikelola oleh keluarga itu diberkati dan bisa dinikmati. Sekali waktu saya melayani ke GSJS. Saya sendiri gembala GPDI, Pak. Tapi GPDI nggak pernah ngundang saya. Saya nggak laku di GPDI, nggak apa-apa. Tapi kemarin di Balikpapan saya diundang di GPDI. Ya. Sekali waktu saya melayani ke Surabaya, ke GSJS. Ya. Jam 5:30 pagi saya sudah duduk di lobi hotel karena jam 6 pagi ibadah pertama dimulai. Tiba-tiba muncul seorang pria pendek, lebih tua dari saya. Ya, Pak Ishak ya? Betul Bapak, saya yang jemput Bapak. Oke, saya ikut sampai parkiran hotel. Ternyata dia sendiri yang bawa mobil. Orangnya pendek, bawa mobilnya Fortuner. Jadi naiknya gelayotan kayak naik pohon gitu, kasihan juga ya kan. Tapi begitu bawa mobil, aku dibikin gemeteran. Kenapa? Ngebut ya, bolak-balik. Wah, kalau beberapa tahun lalu Anda pernah dengar ada Fortuner warna hitam nyebur di kali di Surabaya. Nah dia ini. Tapi bukan bawa saya waktu itu. Nah di jalan itu dia ngobrol sama saya, dia ngomong, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA langsung nikah Pak. Dikuliahkan sama papa saya jalanin 1 semester, saya keluar, saya kerja, saya nikah. Dan saya bertanggung jawab Bapak. Saya membangun kehidupan begini. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Saya cari hadirat Tuhan. Jam 6 saya mulai kerja. Jadi prinsip saya Pak Ishak, saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Saya mengawali karir saya itu Pak Ishak, saya menjadi sopir bemo. Bapak Ibu tahu bemo? Saya kaget. Kenapa? Karena pria ini Chinese, ganteng. Ya. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisanya di wajahnya masih ada. Kalau orang jelek lebih tebel sisanya. Ini orang ganteng ya. Dalam hatiku begini, hebat loh ini mentalnya orang ini. Tua, ganteng tapi mau jadi sopir bemo gitu ya kan. Lu di Bogor ada orang loh wajah kayak bemo, gak mau jadi sopir bemo. Ini ganteng gitu. Keren. Saya jalani itu dengan sungguh-sungguh Pak. Karena saya sungguh-sungguh saya ditambahkan bisnis ini, dibuka jalan ini. Ya, Pak Ishak, hari ini rumah saya 40 Pak. Oh, rumah apa perumahan itu Pak? 40 loh ya. Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya. Sekarang ini di Surabaya Timur, di Pakuwon Mall itu ada anak muda. Anak GPT juga. Buka pelayanan. Ya, usianya hari ini hampir 30. Tapi jemaahnya 5.000. Dan yang saya ceritakan itu engkongnya. Saya cuma ngomong begini sama Anda. Orang itu kalau takut akan Tuhan, berkatnya itu bisa turun-temurun. Langgeng berkatnya. Itu sebabnya kerja keras penting, tapi takut akan Tuhan jauh lebih penting. Boleh katakan amin? Terus yang kedua berkatnya begini. Berbahagialah engkau dan kebahagiaan yang kedua. Ya, Tuhan kan sumbernya kebahagiaan. Taruh bahagia di rumahmu. Kalau rumahmu ditaruh bahagia sama Tuhan, suami pasti bahagia, istri pasti bahagia, anak-anak pasti bahagia juga. Gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan mobil bagus, bukan. Ada orang mobil bagus tapi istri di sebelah kiri enggak bahagia, malah wajahnya stres. Gitu, kenapa? Karena suaminya kalau bawa mobil enggak pernah nginjek rem. Malah istri di sebelah kiri enggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus Tuhan, tolong, ampuni Tuhan, darah Yesus. Tapi kadang-kadang yang stres bukan istri, suami juga ada. Kenapa? Suami nyetir tapi istri yang rewel. Awas, awas, rem, awas. Kiri dikit, awas, pelan dikit, awas. Darah Yesus. Sampai ada suami ngomong, udah kamu aja yang nyetir. Ada itu. Jadi bukan mobil kebahagiaan itu, tapi takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Juga bukan rumah besar, tapi takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Terus kemudian berikutnya berkatnya ini. Dan baiklah, ya. Jadi keadaan rumah tangga itu, keadaan orang-orangnya baik-baik. Situasi di luar boleh tidak baik, ekonomi boleh goncang,
Apapun di luar boleh terjadi, tapi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hubungannya nyambung sama Tuhan, yang benar sama Tuhan, rumah itu keadaannya baik-baik. Boleh katakan amin. Makanya kamu yang belum nikah, ya dengerin, yang belum nikah. Nikah itu enggak seperti pacaran. Orang kalau pacaran jatuh cinta itu tiba-tiba ada saraf yang tidak normal. Dan saraf itu membuat kuping budek, mata picek. Dinasihatin orang tua enggak denger, ngelihat tai kucing kelihatan coklat, nah begitu-begitu. Makanya kamu yang masih pacaran jangan backstreet. Ya. Oh, ya. Cerita sama papa mama supaya apa? Diarahkan. Kalau mamamu jadi cerewet, dengerin. Kenapa? Karena mamamu sudah punya pengalaman dikadalin bolak-balik sebelum nikah. Ya. Terus kalau papamu jadi cerewet juga, dengerin juga. Kenapa? Kadal tua dia itu, ya kan? Jadi pilar pertama membangun keluarga itu hubungannya sama Tuhan harus benar. Makanya syarat nikah, yang belum nikah dengerin, syarat nikah itu Tuhannya harus sama. Gereja boleh beda, tapi Tuhannya harus sama. Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Ya, itu syarat pertama gitu. Sekarang pilar kedua, pilar pertama hubungan sama Tuhan harus benar. Pilar kedua adalah ayat 3 bagian A, ayat itu berkata begini, ayat 3 bagian A. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam, ya istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Ada suami ditanya temannya, istrimu kayak pohon apa bro? Semak belukar. Kenapa? Karena seperti pohon anggur tapi enggak di dalam rumah, di luar rumah. Di gereja bagus, di pekerjaan bagus, tapi di rumah enggak bagus. Dan di Amsal, istri itu digambarkan seperti kapal saudagar. Ya, apa itu kapal saudagar? Kapal saudagar itu kapal yang muatannya hanya bahan makanan, ditunggu-tunggu orang di dermaga. Ya, kapal saudagar. Seperti ibu-ibu kalau ibadah rayon rumah tangga pulang tas kreseknya penuh, nah gitu kira-kira begitu ya. Kadang-kadang belum dimakan sudah dimasukin kreseknya, ya, ada itu. Ada nggak kira-kira wanita seperti itu? Di sini kayaknya nggak ada ya. Ini adanya di rumah masing-masing, nah gitu. Tapi ada orang juga ditanya, si istrimu kayak kapal apa bro? Kapal perang. Loh kok bisa? Pulang bukan disambut kopi, bukan disambut teh, malah diberondong pakai peluru. Wah nggak sabar saya. Langsung tak metraliur, beng, selesai. Pilar kedua, membangun keluarga yang kuat. Ya, yang pertama dengan Tuhan harus benar, yang kedua hubungan suami istri harus benar. Boleh katakan amin? Dan hubungan suami istri ini paling sulit, lebih sulit daripada hubungan dengan Tuhan. Ya, Anda mau melayani kapan aja boleh, doa kapan saja nggak masalah. Tapi hubungan suami istri kondisinya nggak selalu baik. Hari-hari ini saya malah sering ketemu orang begini. Kenapa ya Pak, kami ini kalau ngobrol suami istri itu, ujung-ujungnya pasti bertengkar. Nah Anda ketawa itu artinya ada, ya kan? Ngomongin apa saja itu ujungnya pasti bertengkar. Saya bilang memang ngobrol sama istri itu susah bro. Kalau ngobrol sama istri orang gampang. Apalagi pendeta ya kan ngobrol sama istri jemaat. Jaga hati istri jemaat pinter supaya enggak luka, ya kan? Tapi jaga istri sendiri belum tentu. Ngasih masukan suami orang gampang, tapi ngasih masukan suami sendiri susah didengar. Ya kan? Karena rata-rata suami itu merasa enggak butuh istri, omongannya enggak penting, dia paling benar, gitu, ya kan? Nah itu kesalahannya ada di situ. Sekali waktu Bapak Ibu saya bikin seminar keluarga. Saya coba pisah, suami saya taruh di ruang lain, istri saya taruh di ruang lain. Saya masuk ruang suami, terus saya tanya begini, bapak-bapak siapa di antara bapak-bapak yang menyesal
menikah sama wanita yang sekarang sudah jadi istrimu? Boleh angkat tangan, mumpung istrimu nggak ada di sini. Nanti saya nggak bilang-bilang, kita berdoa saja. Ayo boleh angkat tangan. Ternyata banyak loh yang angkat tangan, ya kan? Saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Ya, Pak Ishak, istri saya itu keras kepala. Ya kalau nggak keras bukan kepala Bapak, saya bilang begitu. Ya. Saya tanya yang di tengah yang tadi angkat tangannya paling tinggi, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Pak Ishak, istri saya itu kayak radio rusak Pak. Loh maksudnya apa? On off-nya sudah dol, nggak bisa off lagi Pak. Maksud Bapak apa? Pagi bangun tidur melek mata jeplak mulut. Itu sepanjang hari Pak begini terus. Malam tidur baru gini ya kan. Bagaimana Pak? Begini. Normal itu Pak. Yang gak normal itu kalau mulut istrimu begini gak balik lagi. Kalau masih begini biarin aja. Saya ke belakang yang tadi juga angkat tangan paling tinggi. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istri saya biar wanita Pak, tidurnya itu ngoroknya kayak gempa bumi Pak. Masa sih Pak sampai kayak gempa? Betul Pak, bantal guling bisa gelundung jatuh gara-gara ngoroknya dia loh Pak. Masa sampai segitu? Betul Pak, Pak Ishak aja belum pernah tidur sama istriku. Lah ngapain aku tidur sama istrimu? Bangun tidur Pak, ngentut. Enggak bunyi Pak, tapi baunya. Maksud saya keluar dulu, kentut di luar. Ini enggak Pak, dus gitu terus keluar. Baunya ketinggalan, waduh penuh Pak kamar itu. Bagus, berarti enggak perlu obat nyamuk Pak. Nah saya enggak banyak ngomong. Saya ambil istriku tak taruh di depan para pria itu dan saya ngomong. Para pria lihat ini istriku ya. Ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani. Wanita yang lebih cantik dari istriku. Banyak. Jadi kalau ada suami ngomong istriku paling cantik, jangan percaya. Ngomong sama istri, pokoknya di dunia ini kamu sendiri yang paling cantik, ya kan? Kalau sendiri maksudnya. Terus saya ngomong begini, wanita yang lebih pinter dari istriku banyak. Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku ada. Yang bisa khotbah lebih rapi dari istriku ada. Tetapi yang paling pas buat saya hanya dia. Ngerti ya? Jadi para suami paradigmanya, cara pandangnya, kalau pandang istri jangan banding-bandingkan. Dia itu wanita yang paling pas. Boleh katakan amin? Percayalah begini para suami. Kalau di luar sana ada wanita yang lebih bagus, lebih cantik, lebih langsing, lebih pintar, lebih ini, lebih itu. Percayalah, dia nggak mau sama kamu. Maksudnya begini. Anda itu kan lihatnya dari jauh, ya kan? Coba kalau dilihat dari dekat dan tiap hari mirip istrimu. Sama kok, gitu. Makanya jangan bandingkan istrimu dengan siapapun. Para suami boleh katakan amin? Jadi mulai sekarang kalau pandang istri, dia adalah orang paling pas yang Tuhan taruh dalam hidupku. Itu. Ayo para suami coba. Tengok sebentar, lihat istrimu. Loh malah istri orang dilihat, istri sendiri ya kan? Saya masuk ruang wanita yang saya taruh di ruang beda. Saya tanya yang sama, ibu-ibu siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah sama pria yang sekarang sudah jadi suamimu? Boleh angkat tangan? Wah ternyata lebih banyak. Saya tanya wanita paling depan, Bu kenapa menyesal? Pak Ishak, kalau bukan karena anak Pak, saya enggak tahan. Saya bertahan itu karena anak Pak. Suami saya itu ngadepinya susah Pak, tanya dijawab salah, enggak dijawab lebih salah. Suka mengada-ngada, keras, semaunya sendiri. Saya belum jawab apa-apa baru angkat muka, yang di belakang beberapa orang angkat tangan. Pak Ishak ya, boleh enggak tuker tambah? Loh tuker tambah ya kan. Jadi saya mau kasih tahu, coba cek sekarang hubunganmu suami istri. Masih benar enggak? Caranya ngecek gimana? Ini tandanya hubungan suami istri yang masih benar ya. Boleh ditulis dan boleh diingat-ingat. 1, bisa dinikmati. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, sampai orang lain di sekitarnya bisa menikmati juga. Itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nikah 30 tahun, istriku meninggal 5 tahun lalu. 3 tahun lalu saya nikah lagi. Istriku yang pertama pernah bikin pernyataan di mimbar. Seandainya hidup ini bisa dilahirkan kembali, dan aku dilahirkan kembali, aku tetap memilih jadi istrinya Ishak Tulus. Saya nikah 3 tahun, yang sekarang ini saya tanya gini, 2 minggu lalu. Kita sudah 3 tahun menikah, sudah pernah bertengkar belum ya? Belum. 3 tahun belum bertengkar, itu bukan mujizat, tapi pegang firman. Boleh katakan amin? Bisa dinikmati. Ya, bisa dinikmati. 2, tandanya kalau hubunganmu suami istri masih sehat, masih bagus, masih benar. 2, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Saya ulangi sekali lagi, karena panjang. Ya, betul. Karena apa? Karena kalau yang penting-penting saja itu bukan rumah tangga, kantor kabupaten namanya, ya kan? Memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Ya, jadi harusnya ada guyon, ada ketawa, ada kelakar gitu ya kan. Kalau sampai Anda sudah begini, baru pulang Pak, sudah tahu tanya. Nah itu sudah gak sehat itu ya kan. Ada nggak yang begitu kira-kira? Oh di sini nggak ada, ini adanya di rumah, di sini. Papa sudah makan, di jalan makan batu, loh makan batu ya kan. Yang lucu ditanya ganti nanya, Pak sudah mandi, kalau belum kenapa? Ada apa kamu tanya-tanya tuh? Coba sekarang betulin caramu bicara. Amin. Dan usahakan nggak pakai tegangan tinggi. Saya, ini berjuang Pak, bicara sama istri itu nggak gampang. Kalau sama istri orang gampang, sama istri sendiri itu, wah perlu nada yang diatur loh ya kan. Saya berjuang loh Pak, supaya istriku nggak luka. Coba mulai sekarang, caramu bicara dibetulin. Baru pulang Pak, iya, nah kan enak ya kan. Sudah makan? Belum. Karena baik-baik, istri baik-baik juga. Buka kulkas yang ada cuman telur. Ceplokin telur 5. Makan telur sekaligus 5 gak akan kolesterol kalau hatimu bahagia. Biar 1 kalau marah-marah terus ya. Telur terus. Kemarin sudah telur, sekarang telur, besok pasti telur lagi. Lama-lama netes itu telur. Mencret malah ya kan. Papa sudah mandi, belum mama. Ya udah yuk mandi bareng mama. Nanti mama gosok punggungmu. Lo yang gemuk-gemuk itu nggak bisa gosok punggung sendiri. Kalau perlu suami istri itu mandi bareng nyebur di bathtub berdua. Kayak 2 babi berguling-gulingan. Nggak apa-apa. Hei, mandi sama istri sendiri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri orang nggak ngerusak jantung istri. Gak apa-apa, ya kan? Betulin caramu bicara. Boleh katakan amin? Ya, ini serius Pak, ya dibetulin. Kan perjalananmu masih jauh. Kalau begitu terus kan gak enak nanti, anakmu ikut rusak juga. Yang ketiga, tandanya hubunganmu suami istri masih benar ya. 1, bisa dinikmati. 2, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. 3, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Suami istri itu gak boleh ada rahasia, termasuk PIN HP-mu. Nah yang ketawa itu pelakunya ya. Yang diem aja itu HP-nya rusak kayaknya ya kan. Yang keempat, saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Jadi suami istri itu harus saling membangun. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Tapi sekali waktu ada suami ngomong begini, Pak, istriku itu goblok Pak. Loh kok bisa? Kalau diajak ngomong gak nyambung Pak. Saya ngomong kemana dia jawabnya apa? Goblok dia itu. Saya bilang berarti kamu lebih goblok dari istrimu. Loh kok bisa Pak? Ya goblokmu itu sudah tahu perempuan goblok kamu nikahin. Nah itu goblokmu. Jadi kalau ada suami nganggap istrinya goblok, Anda lebih goblok dari istrimu. Kenapa? Sudah tahu perempuan goblok kok Anda nikahin. Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok, lahirlah anak-anak goblok. Karena bapaknya lebih dulu. Ayo hubunganmu suami istri benerin ya. Karena ini poros hubungan ya. Makanya di tengah-tengah ya kan. Kalau hubungan suami istri bener,
hubungan ke Tuhan nanti jauh lebih benar. Hubungan suami istri benar, ke pekerjaan juga pasti benar. Ini nggak boleh jadi korban apapun hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini hubungan sedaging. Hubungan sama anak, sama orang tua, sedarah. Nah kalau dagingnya robek, darahnya pasti tumpah. Jadi kalau mau keluarga kuat, hubungan suami istri jangan jadi korban dengan hubungan apapun, termasuk hubungan anak. Coba Bapak Ibu, kalau pulang dari luar kota, Bapak-bapak pulang ke rumah yang dicari istri dulu apa anak dulu? Anak, ya kan? Harusnya istri dulu. Tapi ada juga pria pulang yang dicari anjingnya dulu. Sontoloyo ini. Ada juga pria pulang yang dicari pembantunya dulu. Goblok ini pria berarti. Ayo sekarang pilar ketiga. Pilar ketiga ayat 3 bagian B. Anak-anakmu menjadi seperti tunas zaitun sekeliling meja. Yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak. Anak dan orang tua harus benar juga. Benar, harus benar ya. Nah kalau Anda masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Boleh katakan amin? Nah anak-anak kita, kenapa sih ada anak murtad, anak tinggalin Tuhan? Karena enggak kuat pasti. Nah orang tua, dengerin baik-baik, anak kita itu butuh 3 hal. Ini yang ngomong ini kan Daud ya kan? Tapi kalau Anda lihat Daud itu hebat jadi raja. Tapi anaknya hancur semua ya kan? Amnon perkosa adik tirinya namanya Tamar. Terus kemudian kakaknya Tamar bernama Absalom, dia bunuh Amnon. Lalu Absalom jadi pemberontak, satu-satunya anak yang dianggap bagus Salomo dijadikan raja, ya kan? Tapi itu pun istrinya 700, ya kan? Gundeknya 300, total berapa? Terus jamune apa wong iki ya kan? Nah pertanyaannya begini, kenapa? Itu Daud hebat di karir tapi enggak hebat di anak-anak. Jawabnya simple. Karena Daud pada waktu kecil enggak pernah diurus papa mamanya. Ditaruh di padang gurun jaga domba, ya kan? Samuel nabi yang hebat tapi anaknya semua jahat di mata Tuhan. Kenapa Samuel hebat di pelayanan tapi enggak hebat di anak-anak? Jawabnya simple. Karena Samuel pada waktu kecil dititip di Imam Eli di rumah Tuhan enggak pernah diurus papa mamanya. Jadi anak hebat Pak tidak lahir dari gereja. Anak hebat tidak lahir dari sekolahnya di mana, lesnya apa, gurunya siapa, trenernya siapa. Tapi papa mamanya seperti apa, ini penting. Boleh katakan amin? Beda sama Musa. Musa itu kecil dihanyutkan di kali. Kenapa? Karena mau dibunuh, ya kan? Nah pembunuh benih sekarang bukan Firaun lagi. Gadget itu paling bahaya, ya kan? Gitu. Tapi Musa kemudian ditemu putri Firaun, terus kemudian Miriam ngomong, boleh nggak aku carikan orang yang bisa nyusuin dia? Oh boleh, dikasih, bawa pulang. Musa diurus papa mamanya. Umur 13 baru diserahkan putri Firaun. 0 sampai 13 itu kekuatannya didik anak ada di situ. Hati-hati, itu 80% letaknya ada di situ. Nah anak kita, ini saya kasih 3 hal penting buat anak kita ya. Anak kita itu butuh 3 hal Pak. Ya, 1, butuh afirmasi identitas. Identitasnya anakmu itu harus diteguhkan terus menerus. Afirmasi. Apa itu identitas? Siapa dirinya? Kenapa? Karena gini, anak yang tidak mengenali dirinya secara benar, dia akan sembarangan terhadap dirinya. Dan anak yang tidak mengenali dirinya secara benar, tidak akan mengenali Tuhannya secara benar juga. Dan anak yang krisis ke dalam, krisis ke atas, ya, nggak kenal dirinya dengan benar, nggak kenal Tuhannya dengan benar, nggak punya visi, biasanya gitu. Makanya nanti pulang, coba tanya anakmu, cita-citamu apa? Kalau nggak bisa nyebut, berarti Anda harus lebih intens jadi orang tua. Anak kami, saya bawa anak 2, istriku bawa anak 4 Pak. Cucu kami semua 7. Tapi ada 3 yang jadi hamba Tuhan, lainnya pengusaha dan 1 masih kuliah. Anak istriku di Jogja. Anak saya sendiri sudah lebih hebat dari saya. Dan saya sudah berjanji dengan diri sendiri, belum terlalu tua, pelayananku pasti saya turunkan ke anak saya siapkan gitu, supaya aku bisa mendampingi secara baik. Kira-kira gitu. Sudah gembala anak saya. Dan lebih gembala dari saya. Gitu. Identitas. Apa sih identitas itu? Sekali waktu ada anak pulang sekolah, nangis dia, teriak-teriak, wah, terus papanya gini, kamu laki-laki tidak boleh nangis. Nah ini identitas yang salah ini. Jadi seolah-olah nangis hanya untuk laki-laki. Pria boleh nangis.
Tambah keras dia nangis. Wah, aku dibully sama teman-teman papa. Dibully seperti apa? Aku dibilang seperti banci papa. Nah harusnya papanya beridentitas. Kamu bukan banci, kamu itu diciptakan Tuhan laki-laki. Ayo papa peluk. Kamu satu-satunya, gak ada duanya. Hanya satu Tuhan ciptakan kamu. Dan masa depan kamu dirancang Tuhan, Tuhan mengasihi kamu. Papa juga mengasihi kamu. Selesai. Nah ini enggak, malah papanya ngomong begini. Ya memang kamu kayak banci. Jadi banci beneran. Hati-hati dengan mulutmu maksudku. Setiap yang keluar dari mulutmu itu jadi cap buat anakmu, identitas buat anak-anakmu. Jadilah seperti itu. 2, afirmasi identitas. 2, anak kita butuh afirmasi value. Nilai, kebenaran. Kenapa? Value yang salah akan melahirkan tindakan yang salah dan kehidupan yang salah juga. Ada anak kecil di gereja lari-lari, omanya duduk depan. Tiba-tiba di belakang anak itu teriak, "Oma, Denny mau kencing." Sini. Aduh, didengar orang gak enak. Bilang ya kalau mau kencing, bilang mau nyanyi. Supaya enak didengar, ya kan? Jadi teriak keras ya di belakang setiap mau kencing. "Oma, Denny mau nyanyi. Oma, Denny mau nyanyi." Sekali waktu tidur sama opanya. Tengah malam dia ngomong, "Opa, Denny mau nyanyi." Besok, sekarang waktunya tidur. Gak lama kemudian, "Opa, Denny mau nyanyi." "Gak boleh, nanti orang bangun semua kamu nyanyi. Ayo tidur." Lama-lama dia ngomong, "Opa, Denny udah gak tahan opa. Denny mau nyanyi." "Oke boleh nyanyi tapi jangan keras-keras ya. Ayo nyanyi di telinga opa saja." Luber telinga opanya ya kan. Itu. Kali waktu saya ke Jember, mampir ke rumah anak mentor saya. Jamnya maju setengah jam. Saya tanya, "Bun, kenapa jam kamu cepet banget?" "Iya Pi, kalau nggak dimajukan ini Noni ini sekolahnya terlambat terus." Mundurin, kamu sedang mengajari dia bohong ini. Kamu harus berkata sama Noni jam 7 itu jam 7. Termasuk Anda yang memajukan jam, pulang sini mundurin. Anakmu nanti jadi pembohong loh, karena Anda sendiri yang bohong sekarang ya kan. Nah makanya value itu penting. Yang ketiga, anak kita butuh afirmasi potensi. Jadi Anda harus tahu potensi anakmu. Jangan dipaksa menjadi seperti yang kau mau. Biar jadi seperti dirinya sendiri menurut kehendak Tuhan. Itu Michael Gunawan itu dipaksa sama papanya sekolah dokter. Sekolah. Jadi dokter juga. Selesai. Tapi ijazahnya kasih papanya. "Aku enggak mau jadi dokter Pak, mau jadi pendeta." Jadi pendeta dipakai Tuhan. Jadi jangan paksa anakmu menjadi seperti yang Anda inginkan, biar jadi seperti yang Tuhan inginkan. Boleh katakan amin? Jadi hubungan dengan Tuhan benar, suami istri benar, anak-anak benar, bahagia rumah tanggamu. Amin? Tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk. Musik, singer, song leader, kita nyanyi bersama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tundukkan kepala. Bapak Ibu Gembala sudah datang? Oh, sorry. Minta waktu sebentar ya Bapak Gembala ya. Yuk. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Saya minta semua suami maju ke depan di sini. Ayo, para suami berdiri di sini bersama-sama saya ngadep ke depan. Haleluya. Haleluya. Setia penuh. Bapak-bapak yang di atas juga boleh turun ke bawah, dipersilahkan. Berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Katakan ajai. Sekali lagi bapak-bapak yang di atas boleh dipersilahkan untuk turun ke lantai 3. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama
sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, takkan goyah, tak akan goyah, takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Semua tutup mata. Bapak Ibu yang di tempat duduk boleh letakkan dua tanganmu di dadamu dan doakan keluargamu. Para pria yang di depan ini dengerin baik-baik. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Orang di situ menggunakan kata men yang artinya adalah pria. Jadi semua dimulai dari pria. Pria itu metodenya Tuhan. Itu sebabnya coba sekarang para pria ini berdiri tegak. Dan kemudian seolah-olah Anda di hadapan Tuhan. Tutup matamu dan seolah-olah sekarang di belakangmu adalah istri dan anak-anakmu. Dan Anda yang paling bertanggung jawab. Mereka takut akan Tuhan atau tidak, Anda yang paling bertanggung jawab. Hubunganmu suami istri benar atau enggak, Anda yang mengelola. Hubunganmu, keluargamu dengan anak-anak juga, Anda yang harus memulai. Haleluya. Sekarang boleh angkat dua tanganmu dan doakan istri dan anak-anakmu sekarang. Yuk angkat dua tanganmu, doakan istri dan anak-anakmu. Seolah-olah mereka ada di belakangmu sekarang. Dan mau jadi apa, seperti apa, Anda yang paling bertanggung jawab. Doakan mereka. Haleluya. Terima kasih. Sekarang tarik dua tanganmu di dadamu. Bapak-bapak boleh tarik tanganmu di dadamu. Taruh istri dan anak-anakmu di dalam dadamu, dalam hatimu. Menjadi orang-orang yang Anda layani. Pelayanan pertama dalam hidupmu adalah mereka. Haleluya. Terima kasih. Bapak Gembala silahkan maju ke depan. Apa saja yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala sampaikan kepada mereka dan doakan mereka. Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdiri para suami, kepala keluarga di hadapan Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Karena Bapa adalah sumber. Ketika anak-anak, ketika istri kami Tuhan berkata, Bapa, kami adalah sumber bagi keluarga kami. Oleh sebab itu, kami berdoa Tuhan untuk para pria di tempat ini, para suami di tempat ini. Biarlah mereka terus connect dengan sumber segala sesuatu, yaitu Engkau Yesus. Tuhan berkati setiap mereka, berikan hikmat anugerah daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Mungkin di masa-masa yang lalu Tuhan kami telah gagal membangun komunikasi yang baik, menikmati pernikahan kami. Kami gagal untuk kami boleh mendidik anak-anak kami. Hubungan dengan istri kami tidak baik. Seringkali mungkin kami berkata kasar dengan nada yang tinggi. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami. Tahirkan kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi suami yang takut Tuhan. Sehingga istri takut Tuhan, anak-anak takut Tuhan. Hidup mereka diberkati Tuhan. Supaya setiap kami boleh menjadi suami yang benar-benar memegang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Ini tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dengan pengurapan daripada Tuhan. Kami percaya Kau pakai dia lebih dahsyat lagi dimanapun Tuhan pakai dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk pasangan kami, istri kami, anak-anak kami. Diberkati Tuhan masa depan mereka. Studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan panggil yang akan penyerahan anak.
Saya undang Bapak Horas Pasaribu. Ada? Yang mau penyerahan anak? Oke. Dengan Ibu Desi Simanjuntak. Anak diberi nama Diana Yovela Adriela Pasaribu. Silakan duduk di sini. Aku berserah. Katakan aku berserah. Jemaat Tuhan juga ikut mendoakan ya. Bapak di surga, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak Horas Pasaribu, di mana dia sebagai suami bagi istri. Dia juga sebagai ayah bagi anak. Tuhan berikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Berikan kepada dia semangat dan gairah untuk bekerja. Memberikan yang terbaik seluruh keluarga Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan. Dia boleh bekerja dengan baik. Dia boleh melakukan tugasnya dengan baik, mengasihi istri, dan benar-benar Tuhan dipakai Tuhan. Dia boleh menjadi ayah teladan bagi anak-anaknya Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan dengan Ibu Desi Simanjuntak. Dia adalah istri sebagai suami dan ibu bagi anak Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, anugerah daripada Tuhan. Dia boleh menjadi wanita yang bijak. Dia boleh menjadi istri yang boleh menopang kehidupan suami. Dia boleh menjadi istri yang tunduk kepada suami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan anugerah kekuatan daripada Tuhan. Dalam mengurus anak Tuhan memberikan kesabaran. Kami percaya Tuhan memberkati hidupnya. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak Diana Yovela Adriela Pasaribu ke dalam tangan Tuhan. Anak ini masih kecil Tuhan. Tapi kami percaya ada malaikat Tuhan yang boleh menjaga, melindungi, menyertai. Kami percaya Tuhan anak ini boleh bertumbuh menjadi generasi anak panah Tuhan. Dipakai Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan, studinya diberkati Tuhan. Dan kelak juga dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di tangan Tuhan. Tuhan pakai kedua orang tuanya boleh mengarahkan anak ini Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Kami percaya anak ini akan diberkati Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Dia boleh menjadi anak yang disukai Allah dan disukai manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hikmat pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan turun atasnya. Kami serahkan anak ini Tuhan, Diana Yovela Adriela Pasaribu ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Berikan kepada kami hati dengan penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bentar, jangan ke belakang dulu. Sebentar, saya mau memberikan sertifikat. Untuk pelayan persembahan boleh dipersilahkan untuk mengedarkan kantong persembahan. Hari ini akan ada persembahan pujian dari sahabat kita dari Tangerang, Marisa. Shalom Bapak Ibu semua, saya akan menyanyikan satu pujian sambil persembahan dijalankan.
bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan memberikan pengertian baru buat setiap kami. Pentingnya membangun keluarga yang kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Pentingnya bagi setiap kami, baik suami, istri, dan anak-anak kami takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus lebih dahsyat lagi dengan pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan untuk memberkati juga jemaat Tuhan di ibadah raya yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, tim praise and worship, multimedia, soundman, lighting, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati setiap kami yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami percaya di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada selalu jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan, hubungan suami istri diberkati Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau buat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.